Oke, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih udah hadir kembali ya di tengah aktivitas kesibukannya bekerja. Saya sering bilangkan ke mahasiswa gitu ya, anak-anak UT itu lebih hebat daripada kita mahasiswa biasa gitu ya, karena kerjaan kita yang kuliah aja pun setengah mampus sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang merasa hari itu kurang gitu ya. Tapi Mbak dan Mas tetap bisa hadir, apalagi kelasnya kelas malam. Saya lebih suka sebenarnya seperti ini jam 9 gitu ya. Semalam mulai jam 10 mata juga udah mulai ngantuk gitu ya. Karena udah dari pagi beraktivitas gitu. Tapi kalau misalnya jam 9 masih oke lah, masih bisa dipada-padakan gitu ya. Jadi di sini malam ini kita masuk modul kedua. Malam hari ini akan dipresentasikan kelompok satu, tapi beberapa kelompok dua masih on the way, masih dalam perjalanan pulang mungkin atau lagi sibuk apa. Tapi nggak apa-apa, saya udah nge-record, jadi nanti perkuliahan kita malam ini bisa mereka dengarkan. Jadi topik kita malam hari ini yaitu modul 2 tentang komunikasi dalam organisasi bisnis. Jadi di sini kelompok satu akan presentasi, jadi saya harapkan juga nanti kelompok 2 mengajukan pertanyaan untuk dijawab sama kelompok satu. Jadi di sini kita interaksi gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya pertanyaannya nanti dibuka bersama di akhir presentasi gitu. Jadi di sini juga saya harapkan juga kelompok satu presentasi presentasi yang benar, presentasi yang baik ya. Eh, Oke, saya persilakan untuk presenternya untuk memulai. Jadi ini biar nggak berdengung. Jadi siapa dulu yang memulai dari pertama untuk komunikasi dalam organisasi bisnis dimulai dari kelompok satu. Saya persilakan. Saya persilakan untuk kelompok satu untuk memulai. Ayo Mas Sandono dulu katanya. Oke, lagi mau pindah ke PC Mas ya. Ah, oke. Mhm. Jadi nanti ja- ya, jadi nanti gantian aja yang presentasi. Ha. Ya.
Hmm? Oh ya, jadi ayo yang lain ada yang bisa Mbak Nana atau yang lain. Oke, nggak apa-apa. Saya tunggu. Yes, oke. Ya, iya nggak apa-apa. Mbak Lia nih yang mau present. Oh, kelompok kedua. Oke, yuk. Oke. Mhm.
Ayo yang lainnya. Kelompok satu. Ya, kenapa Mbak Lia? Ya, perwakilan kelompok satu tolong ke Mbak Lia dikirim ya. Ini lagi online Mbak, jadi saya nggak bisa mengirimnya sekarang. Hmm, hanya bisa udah saya uploadnya sekarang. Ayo kelompok satu, ada yang bisa, yang meneruskan? Ya, ya, yang Bapak. Mbak Nana udah tahu sampai di mana ini kan? Sebenarnya agak lompat ini apanya. Iya, iya mulai dari awal aja karena tadi Mas Andono agak lompat, agak lompat ya, ya agak lompat. Dia menjelaskan yang kedua sebenarnya, fungsi komunikasi. Ya, iya komunikasi yes. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yuk, bilang next slide ya, karena kalau nggak bisa operasikan, biar saya yang ngeklik di sini. Dari awal, dari awal. Ini masih di awal ini dari awal. Ya, ya komunikasi, bentuk komunikasi dalam organisasi bisnis. Mhm, mhm, mhm. Oh iya nggak apa-apa, nggak apa. Iya nggak apa-apa, nggak apa.
Mhm. Mhm. Ada yang bisa meneruskan anggota yang lain? Ini nggak apa-apa dimulai dari awal aja. Nah, komunikasi dan manajemen organisasi dari awal nggak apa-apa. Ayo dimulai aja Mbak Nurwaida. Ya, selamat malam. Yes, yes. Halo Mbak Nurwaida. Ya, halo. Bisa, tapi agak-agak gerusak-gerusuk gitu. Coba lanjut. Aha. Aktivitas. Aha.
eksternal. Komunikasi. Mhm, mhm. Oke, sekarang masuk ya, caster border, ha. Sekarang siapa? Aha. Iya, lanjutin.
Udah? Oke, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke. Eh, ada yang bersedia satu orang dari kelompok satu, simpulkan apa yang didapat dari kegiatan belajar dua, dari modul 2. Ada yang bisa menyimpulkan? Simpulkan apa yang didapat dari sini. Ada yang bisa? Ada? Enggak? Oke, kalau tidak ada yang mau simpulkan? Atau ada pertanyaan dari kelompok 2? Ya mungkin menunggu pertanyaan dari kelompok 2. Saya mau komentar dulu, ini untuk keseluruhan. Sekarang kita ada 10 partisipan di sini. Berarti 9 mahasiswanya, berarti bisa dibilangkan semua hadir lah ini ya. Yang pertama saya mau komentar dulu masalah PPT-nya. Yang pertama tadi sebelum ini saya mungkin bisa nggak apa-apa di off-kan dulu aja Mbak, apa ya, mikrofonnya. Ini untuk note untuk kita semua. Saya tidak mau ini terulang kembali di kelompok 2 nanti. Jadi beberapa note ataupun poin yang akan saya sampaikan. Saya sebelum masuk ini, saya akan review beberapa topik yang disampaikan oleh kelompok satu tadi. Karena nggak tahu apakah anggota kelompok lain mengerti apa yang disampaikan oleh kelompok satu gitu ya. Kita berbicara tentang komunikasi gitu ya. Tapi apa arti dari sebuah komunikasi yang sampaikan, apa definisi dari komunikasi yang sampaikan minggu lalu, yaitu apabila pesan ataupun message yang kita sampaikan itu kita sebagai komunikator, itu nyampe kepada receivernya gitu, ke komunikannya gitu, orang yang menerima gitu. Ada message itu nyampe, mereka paham apa yang kita sampaikan. Tapi saya nggak tahu apakah kelompok 2 bisa menangkap apa yang disampaikan oleh kelompok satu gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan ada yang bisa membuat sebuah kesimpulan gitu ya. Apa yang didapat dari pelajaran modul 2 ini gitu ya. Saya tahu apa yang disampaikan sama kelompok 2 gitu ya. Terlepas dari misalnya saya nggak pernah memaksa mahasiswa itu harus masuk malam gitu ya. Mungkin apakah ada karena pekerjaan dan lain sebagainya. Buktinya malam ini Mbak Nana nggak bisa apa karena juga neneknya ya kan. Makanya saya nggak pernah memaksa mahasiswa itu harus ada di kelas 100% gitu ya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, coba lah Mbak dan Mas juga perhatikan gitu ya, PPT-nya gitu. Coba saya ulang dari awal deh. Saya nggak tahu, saya pikir kemarin saya salah, saya cek sampai berulang kali PPT ini gitu ya. Coba lah, nilai berapa lah dikasih kalau PPT seperti ini gitu ya. Udah halaman pertamanya juga nggak jelas apa gitu ya. Harusnya itu kan dibuatkan dulu judulnya apa, anggota kelompoknya siapa, kelompok berapa. Nah, itu minimal itu yang tersaji di halaman pertama gitu. Baru masuk yang ini gitu. PPT yang ini. Itu dia. Dan juga apa namanya? Bukan langsung lompat juga, ini langsung lompat ini. Belum ada apa deliverynya di awal, belum ada kata pengantar apa-apa gitu. Padahal di modul kita cukup jelas gitu ya. Bagaimana komunikasi dalam organisasi bisnis gitu ya. Ini yang mau saya sampaikan gitu ya. Kelompok 2 juga masih boleh merevisi PPT-nya, kirim ulang ke saya. Kalau misalnya masih ada mau diperbaiki gitu ya. Itu dulu masalah yang pertama. Yang kedua, lihatlah sampai sampai
terakhir PPT ini gitu ya. Memang tidak harus ada kata terima kasih di akhir gitu ya. Tapi saya tidak mendapati PPT ini seperti PPT mahasiswa gitu. Tolonglah. Saya mengerti. Saya kan udah bilang kan kemarin. Ini saya kasih waktu 2 minggu. Saya sengaja sounding itu jauh-jauh hari. Saya takut kejadian seperti ini. Dan itu terjadi. Nah itu alasannya kemarin kenapa saya kasih 2 minggu. Dari awal saya minggu kemarin saya kasihkan umumkan gitu ya. Pas minggu kemarin gitu. Tapi saya kasihkan 2 minggu itu biar ada juga persiapan gitu. Itu saya nggak mau berkomentar sebelum presenting seperti ini. Ini adalah salah satu presentasi terburuk yang pernah saya lihat dari sepanjang ngajar di UT gitu. Salah satu. Bukan yang paling buruk memang, tapi salah satu. Terlepas dari mahasiswa nggak bisa full dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga ya gimana ya? Ini modul 2 ini sedikit banget loh, sedikit banget. Tadi Mas Andono juga bilang kan dia meng-create PPT gitu ya. Tapi seenggaknya anggota yang lain juga mengerti dong apa yang ditulis tadi ketika Mbak Nur Waidah presentasi, bingung. Saya mendengar kata-kata apa ini gitu ya. Harusnya nggak gitu lagi. Kalau udah Mas Andono yang create, berarti mbak-mbak yang lainnya ya, tinggal presenting dong gitu. Tinggal memahami gitu. Kan udah punya modul juga masing-masing kan. Mas Andono yang malah nggak punya modul karena salah kirim bubble-nya. Kalaupun misalnya ini kerja tim, ya masa sih kerjaan mahasiswa seperti ini gitu ya. Saya juga bukan berbakat dalam membuat PPT gitu ya. Tapi ketika kita meng-create sesuatu ya agak ada alurnya lah gitu. Saya juga bukan hebat dalam hal PPT. Memang beberapa orang berbakat dalam buat PPT gitu ya. Saya punya beberapa kawan yang itu wow. Kita akan merasa wow kita melihat gitu ya. Tapi setidaknya ya kasihlah hati gitu ya ketika kita melakukan sesuatu gitu. Saya juga belum mengomentari yang kelompok 2 gitu ya. Tapi harapannya lebih baik lah. Bukan cuma dari segi presentingnya juga tapi PPT-nya gitu. Nilai berapa lah? Cobalah kasih nilai berapa kira-kira saya kasih itu. Saya udah jelaskan dari awal di setiap kelas saya itu saya sampaikan bahwa saya tidak akan pernah ngasih nilai mahasiswa itu rendah gitu ya. Saya selalu kasih nilai tertinggi untuk semua mahasiswa. Tapi masalahnya sekarang bukan masalah nilai gitu ya. Saya pengen nilai yang saya kasih itu untuk seluruh mahasiswa. Mungkin semua mahasiswa tersenyum-senyum kalau dapat nilai gitu ya. Tapi yang saya inginkan itu bukan seperti itu. Tapi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita dapat gitu. Yakinlah nilai kalau dari saya itu tugas kumpul, PPT-nya, datang presentasi, hadir dan sebagainya. Don't worry lah, nilainya akan bagus gitu ya. Tapi bukan itu yang saya inginkan gitu ya. Apa gunanya gitu ya nilai kalau misalnya kita nggak bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita dapatkan gitu ya. Itu yang saya inginkan gitu ya. Saya harap ini adalah kejadian yang pertama dan yang terakhir di kelas ini gitu ya. Saya nggak mau juga nanti ini terulang ke belakang gitu ya. Mungkin dapat kesempatan sekali lagi nanti untuk presenting. Ya harapannya ya dibuat lebih baik. Karena memang ya kita kan jurusan komunikasi juga harusnya kalah lah anak manajemen kalau soal-soal yang gini-gini gitu ya. Saya nggak terlalu peduli harus PPT yang keren dan lain sebagainya, bukan harus berbunga-bunga, harus bukan seperti itu juga gitu. Yang penting ada effort gitu loh, ada usaha, nampak gitu loh usahanya gitu ya. Itu yang saya inginkan gitu ya. Memang ada juga beberapa orang yang gugup gitu ya ketika presenting gitu ya, mempresentasikan gitu ya. Tapi seenggaknya berusaha gitu. Itu yang saya inginkan gitu ya. Ya semoga kelompok kedua nanti bisa memberikan yang terbaik ya. Maaf jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan gitu ya. Tapi ya itu yang saya harapkan gitu ya. Kasih hati sedikit aja gitu ya. Saya yakin kalau ini hanya berapa halaman ya, nggak nyampe 15 ini. Kayaknya sejam, walaupun seandainya pun satu orang yang ngerjakan, sejam selesai kok. Yakin lah. Saya nggak nyampe, nggak mungkin diapakan gitu ya. 1 jam gitu ya. Relakan aja lah 1 jam gitu ya.
Ini saya kasih 2 minggu loh waktunya. Dan ini ngerjain bukan cuma satu orang gitu. Ya harapannya ya jangan ada lagi seperti ini gitu ya. Ya gitu deh. Saya review. Saya tidak mau masih yang lainnya juga yang mendengar. Tadi juga nggak ada pertanyaan. Saya nggak ada pertanyaan, nggak tahu apa yang mau ditanya. Atau yang kedua juga nggak bisa fokus mungkin karena juga sistem yang kurang bagus. Jadi ada juga tadi yang macet-macet dan sebagainya. Jadi saya mau review sebentar. Makasih sudah mempresentasikan malam ini. Harapannya lebih baik lagi nanti ke depan gitu ya. Modul 2 ini berbicara tentang komunikasi dalam organisasi bisnis gitu ya. Mungkin bagi Mbak dan Mas yang bekerja di industri atau juga pabrik, mungkin akan menghadapi hal seperti ini ya. Pasti akan termasuk juga dengan Bapel gitu ya. Pasti Mbak dan Mas juga ada komunikasi dengan mereka mengenai dan sebagainya gitu ya. Ini fungsi mereka juga di sana, bagaimana mereka melayani Mbak dan Mas gitu ya. Tapi ini modul ini berbicara tentang di dalamnya gitu ya, di dalam dan di luar gitu ya. Kalau keluarnya itu contoh yang paling apa itu, kalau misalnya yang bekerja di rumah mungkin agak sedikit beda gitu ya. Tapi ini yang bagi kawan-kawan misalnya yang kerja di perusahaan atau di pabrik gitu ya. Jadi bagaimana dalam komunikasi dalam organisasi itu ada dibilangkan tadi sama kelompok satu itu, yaitu ada internal dan ada eksternal gitu ya. Saya ada pertanyaan. Oh, tapi pintar aja. Jadi di sini komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam organisasi gitu ya. Antar karyawan, antar manajemen, antar pimpinan tertinggi perusahaan, baik atas ke bawah ataupun bawah ke atas gitu ya. Sedangkan komunikasi eksternal adalah bagaimana perusahaan itu menjalin komunikasi dengan pihak luar gitu ya. Karena suatu organisasi atau suatu perusahaan pastinya tidak hanya melulu berkomunikasi ataupun melakukan komunikasi dengan internalnya saja gitu ya. Sudah pasti gitu ya, dengan pihak luar juga gitu ya. Sebagai contoh gitu, hal contoh terkecil misalnya, UT misalnya. UT yang bukan perusahaan gitu ya. Bapak UT-nya Taiwan gitu ya. Mereka juga melakukan audiensi dengan UT pusat, mereka juga melakukan audiensi dengan apa namanya, dengan perusahaan tempat kita TTM nanti di Taipei Cecan gitu ya. Mereka juga melakukan peminjaman dengan pihak misalnya ada lagi perusahaan lain untuk penyediaan LCD, papan dan sebagainya misalnya gitu. Gitu. Dalam perusahaan real, perusahaan juga seperti itu gitu ya. Misalnya nih, Mas Yudo gitu ya. Kerja di Mas Yudo di kerja perusahaan apa ya? Oke, anggaplah misalnya perusahaan pembuatan kue misalnya. Saya misalnya kerja di perusahaan kue gitu ya. Pembuatan kue untuk skala besar gitu ya. Bos saya itu atau majikan saya pasti akan melakukan komunikasi dengan pihak luar dan juga pihak dalam gitu ya. Pihak dalam dengan kita-kitanya yang karyawan dan juga antar-antar manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer human resource dan juga dengan pihak luar gitu ya. Misalnya pihak pengusaha tepung, minyak, gula dan lain sebagainya gitu ya. Pihak distributor gitu ya. Perusahaan toko-toko kelontong gitu ya, yang bisa memasarkan kue yang kita produksi gitu. Karena kita memproduksi dalam skala besar gitu ya. Atau bahkan langsung ke pengecer gitu ya. Atau misalnya perusahaan kita nggak punya transport tersendiri gitu ya. Kita berkoordinasi dengan perusahaan penyedia jasa transportasi gitu ya. Karena mungkin keuangan perusahaan kita nggak cukup untuk beli mobil, ya kita melakukan penyewaan. Kita juga berkoordinasi dengan mereka gitu ya. Itu dia. Jadi di sini juga dibilangkan komunikasi formal dan informal gitu ya. Formal itu adalah bagaimana interaksi yang terjadi antara kita di dalam perusahaan gitu ya. Atau juga antar perusahaan yang pastinya ada saat-saat kapan kita harus bersenda gurau, kapan saat-saat serius gitu ya. Itu yang harus dipahami gitu. Apa yang menjadi keunggulan komunikasi formal? Di sini dikatakan pada modul kita 210 dikatakan yang pertama adalah
melewati jalur birokrasi dan otoritas sehingga akan menjamin pemeliharaan otoritas serta akuntabilitas kerja yang bertanggung jawab. Yang kedua dikatakan membantu untuk membangun hubungan personal antar atasan dan bawahan. Jadi ini adalah ya pada saat boleh saja gitu ya, saya punya kawan dengan bosnya itu ya seumuran gitu ya. Ya pada saat di luar mungkinlah kita bercanda-canda gitu ya, apalagi yang masih anak-anak muda gitu. Ya cerita hubungan pribadi, hubungan apa namanya, cerita pacar dan sebagainya sampai ketawa ke TV gitu ya. Tapi pada saat rapat dia rapat gitu. Serius gitu. Jadi agak dibedakan gitu ya. Jadi antara yang formal dengan informal gitu ya. Jadi kalau pada saat kita melakukan meeting dengan klien atau dengan jajaran perusahaan atau juga eh, antar apa namanya divisi misalnya di sebuah perusahaan yang besar gitu ya, ya harus serius gitu ya, harus formal gitu. Walaupun kita kenal satu sama lainnya gitu ya. Pada saat santai, ya santai gitu ya. Dan juga selanjutnya dikatakan membantu membuatkan keseragaman dalam penyebaran informasi. Dan yang keempat adalah membantu proses informasi yang sistematis dan dapat dipercaya gitu ya. Dan kelima dikatakan di sini, keunggulannya adalah sumber informasi diketahui dan dipercaya sehingga akan menciptakan hubungan yang harmonis antar karyawan. Di samping ada kekuatan atau keunggulan, pasti ada kelemahan. Yang pertama dikatakan di sini adalah meningkatkan beban kerja manajer sebagai komunikator untuk mentransmisi pesan kepada karyawan. Karena di sini tugasnya adalah bagaimana mendeliver ataupun menyampaikan informasi gitu ya. Kadang-kadang salah kata orang bisa misunderstanding ya, atau salah tangkap atau salah mengartikan gitu ya. Bukan mudah juga gitu ya. Jadi ketika misalnya kalimat-kalimat formal dan sebagainya gitu ya, ketika menyampaikan dari atas nih, ada pesan dari direktur misalnya untuk disampaikan gitu. Oke, ditunjuk misalnya Mbak Nurwaidah gitu ya. Oke, sampaikan ini ke seluruh karyawan gitu ya. Salah menyampaikan misalnya, atau ada kalimat yang gimana gitu, yang rancu atau yang membuat orang ambigu gitu ya, membuat orang bingung gitu ya. Nah ini yang harus bukan mudah gitu ya. Bagaimana kita membuat semua orang gitu ya. Kita tahu ya, yang mungkin di dalam yang kita yang 10 orang ini aja pun belum tentu ketika ada yang ngomong persepsi kita itu atau kita menangkap ide yang sama gitu ya. Bagaimana kita membayangkan dalam suatu perusahaan yang besar menginformasikan sesuatu gitu. Pastinya akan berbeda gitu ya. Jadi bagaimana tugas kita sebagai orang yang ditunjuk sebagai komunikator menginformasikan kepada khalayak banyak, kepada karyawan di sebuah perusahaan tempat kita bekerja misalnya, bagaimana kita berusaha membuat mereka paham gitu ya, kata-katanya, pemilihan kata-katanya gitu. Dan juga yang kedua dikatakan bahwa memperlebar kesenjangan komunikasi antara eksekutif dan karyawan di tingkat bawah. Yang ketiga adalah memakan waktu lama karena harus mengikuti rangkaian birokrasi yang panjang. Komunikasi mengalir dari satu tingkat otoritas dan tingkat yang lainnya membutuhkan waktu yang panjang. Jadi di sini juga perlu diperhatikan bahwa ketika misalnya nanti Mbak dan Mas dikasih kesempatan gitu ya, dikasih oke, ini informasikan gitu ya. Harus juga bukan berarti jangan samakan gitu ya. Oh, dia kan kawan aku gitu ya. Udahlah, bahasa gaul dan sebagainya gitu ya. Atau juga pada saat rapat misalnya nanti gitu ya. Ah, lu gua gitu ya. Sedangkan ini ada tamu gitu ya. Ini apaan sih gitu. Padahal mungkin kalau kita berdua biasa-biasa aja gitu ya. Mungkin kata-kata yang kasar mungkin bagi orang tapi bagi kita biasa karena kita kawan, soib gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ketika kita misalnya dalam keadaan resmi atau juga lagi apalagi ada lagi beraudiensi dengan misalnya klien gitu ya. Itu harus diperhatikan gitu. Itu dia. Dan kalau kita lagi tadi mungkin karena modulnya agak bermasalah juga Mas Handono. Jadi tadi agak lompat sedikit masalah fungsi komunikasi dalam bisnis. Dikatakan bahwa di sini ada beberapa.
fungsi komunikasi dalam bisnis gitu ya. Yang pertama adalah instruksi gitu ya. Bisa kita lihat pada 217 gitu ya. Dikatakan bahwa fungsi instruksi berkaitan dengan sifat memerintah gitu ya. Atau bisa dikatakan adalah fungsi direktif gitu ya. Misalnya, oke, ke seluruh karyawan eh, harus hadir besok jam 7 pagi gitu ya. Karena ada misalnya kegiatan perusahaan gitu, hari ulang tahun perusahaan gitu misalnya. Jadi jam 7 itu harus udah standby gitu ya. Harus memakai seragam A misalnya. Nah, seperti itu. Yang diumumkan misalnya. Yang selanjutnya adalah integrasi gitu ya. Fungsi konsolidasi yaitu integrasi kegiatan yang diusahakan gitu ya. Bagaimana melalui komunikasi ini bisa mengkoordinasikan gitu ya. Integrasi, menyatukan integrasi dari seluruh divisi gitu ya. Jadi fungsi komunikasi di sini adalah bahwa walaupun beda-beda unit dalam sebuah perusahaan gitu, ada divisi human resource, ada divisi marketing, ada divisi finance misalnya, tapi bagaimana melalui ini uh, komunikasi bisa mengintegrasikan semuanya gitu ya. Selanjutnya adalah informasi gitu ya. Ini adalah salah satu adalah fungsi utama daripada komunikasi gitu ya, yaitu menginformasikan gitu ya. Ini udah fungsi utama sebenarnya ya, adalah sebagai salah satu fungsi daripada komunikasi adalah bagaimana informasi itu bisa nyampai dari atas ke bawah ya, top down, atau juga dari bawah ke atas gitu ya. Jadi di sini adalah atau bisa dikatakan adalah fungsi komunikasi vertikal atau horizontal gitu ya. Bagaimana juga antara atasan dengan bawahan, atau komunikasi antara tersebarnya informasi antara bawahan dengan bawahan gitu ya. Atau dari bawahan ke atasan gitu ya. Selanjutnya ada evaluasi gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa fungsi komunikasi sebagai evaluasi adalah merupakan kegiatan yang dapat dilakukan melalui komunikasi gitu ya. Ya pastinya gitu ya. Sama seperti saya bilang tadi saya sampaikan, saya mengevaluasi gitu ya. Ini adalah bagian dari komunikasi gitu ya. Saya sampaikan bahwa oh ini PPT-nya kurang begini, kurang begini, kurang begitu gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari evaluasi. Itu adalah melalui komunikasi. Ya. Ini masih ada semua kan ya? Kok pada udah diam semua? Masih pada ada kan semua ini kan ya? Oh ada ya, oke oke, sorry sorry. Kok pada udah senyap gitu ya? Saya pikir udah hening cipta semua. Oke, saya lanjutkan direksi gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa fungsi direksi adalah ya fungsi yang kelima daripada komunikasi. Dikatakan komunikasi diperlukan untuk memberikan arahan daripada manajemen puncak gitu ya. Itu sebenarnya sama dengan yang pertama tadi, hampir mirip gitu ya. Jadi bagaimana prosedur daripada suatu kegiatan misalnya, atau juga sistem kerja dan sebagainya gitu ya. Ya selanjutnya adalah mengajari gitu ya. Pentingnya keamanan dan sebuah pekerjaan gitu ya. Bagaimana perusahaan itu juga mengkomunikasikan gitu ya. Misalnya sistem keselamatan kerja gitu ya. Jadi misalnya bagaimana menggunakan oksigen, bagaimana ketika terjadi kebakaran, bagaimana apa yang harus dilakukan, direksinya seperti apa misalnya ada kebakaran, bagaimana apa yang harus dilakukan, kemana lari, di mana berlindung, di mana dan sebagainya gitu ya. Atau juga mengajari instruksi daripada menggunakan suatu alat gitu ya dalam perusahaan gitu ya. Selanjutnya adalah mempengaruhi gitu ya. Pastinya gitu ya, dalam fungsi daripada komunikasi itu sendiri adalah bagaimana mempengaruhi orang lain gitu ya. Seperti yang saya bagaimana juga mengajak gitu ya. Ini lebih lebih bisa dikatakan seperti promosi gitu ya. Jadi bagaimana mempengaruhi orang juga gitu ya. Itu pastinya itu adalah salah satu fungsi komunikasi gitu ya. Seperti misalnya kita misalnya sebagai contoh itu adalah kegiatan promosi sebuah perusahaan gitu ya. Bagaimana mereka mempromosikan produk, misalnya mereka punya sesuatu produk baru, bagaimana mereka mempengaruhi orang lain untuk mau membeli gitu ya. Atau juga misalnya di dalam perusahaan gitu ya. Bagaimana manajemen itu, atau juga manajemen puncak itu, top manajemennya itu mempengaruhi karyawan gitu ya. Oke, saya akan memberikan insentif kalau misalnya karyawan tepat waktu datang ke kantor, atau juga produktivitasnya itu tinggi gitu ya.
misalnya target kalau nyampe ke 1000, misalnya ini target normal nih, kalau di rata-rata misalnya 800 gitu ya. Kalau dapat 1000 saya kasih insentif, misalnya seperti saya kasih tunjangan atau saya kasih gaji tambahan, nah, sebagai salah satu contoh gitu ya. Jadi ya bagaimana mempengaruhinya juga gitu ya, mempengaruhi karyawan biar lebih produktivitasnya lebih tinggi gitu ya. Itu adalah melalui komunikasi juga gitu. Selanjutnya adalah image building gitu ya. Adalah sebuah perusahaan bisnis tidak dapat terpisahkan dengan masyarakat gitu ya. Pastinya gitu ya. Jadi di sini dikatakan adalah goodwill dan juga kepercayaan harus diciptakan di kalangan masyarakat. Seperti saya bilangkan gitu ya. Banyak komunikasi, jadi saya seperti yang kita bicarakan di awal tadi, bahwa komunikasi itu tidak hanya komunikasi internal gitu, internal communication gitu, antar karyawan ataupun orang-orang yang ada dalam perusahaan, tapi juga bagaimana perusahaan itu membangun komunikasi dengan pihak eksternal gitu ya, eksternal perusahaan mereka gitu ya. Jadi di sini juga perusahaan mungkin kemarin udah nggak tahu ya di kelas ini atau di kelas 11 saya bilang kan, misalnya perusahaan melaksanakan corporate social responsibility gitu ya, atau juga tanggung jawab sosial gitu ya. Mungkin Mbak dan Mas juga sudah pernah merasakan gitu ya efek daripada CSR-nya perusahaan gitu ya. Misalnya misalnya sebagai salah satu contoh, misalnya PT Jarum ngasih pengobatan gratis. Mungkin Mbak dan Mas udah pernah ya. Ada lagi nggak contoh-contoh lain yang pernah Mbak lihat gitu ya? Misalnya pengobatan gratis, kacamata gratis. Nah, ada lagi nggak yang di daerah Mbak gitu ya? Ada juga misalnya ngasih beasiswa gitu ya kepada mahasiswa gitu ya. Apalagi ya yang pernah Pak dan mungkin di daerahnya ada gitu ya. Kasih pelatihan untuk ibu-ibu PKK misalnya ya. Ya. Itu adalah salah satu bagian dari komunikasi, bagaimana mereka membangun komunikasi dengan perusahaan, orang-orang di sekitar perusahaan mereka gitu ya. Jadi di sini juga ya itu daripada kegiatan-kegiatan mereka gitu ya, bagaimana mengkomunikasi, oh ini loh perusahaan kita ini baik gitu ya, perusahaan kita ini peduli dengan masyarakat gitu ya, kita mereka melakukan CSR gitu ya, pengobatan gratis gitu ya, kita pasti senang juga gitu kan. Ya, senang kalau misalnya ada ya dapat sekolah beasiswa atau scholarship daripada perusahaan gitu, jadi disampaikan apa namanya, eh, kita dapat efek daripada perusahaan itu gitu ya. Jadi itulah cara mereka mengkomunikasikan kepada kita. Ya ini loh kita gitu ya. Kita juga sebagai penerima juga, oh iya ya perusahaan mereka baik gitu ya. Kita juga pasti merasa seperti itu gitu ya. Kita juga merasa, oh mereka membantu saya ya gitu. Misalnya banyak dulu ya di daerah Sumatera Utara itu, terutama di daerah-daerah Danau Toba sana. Itu banyak perusahaan, ada sebuah yayasan mereka itu melakukan kayak misalnya kasih kacamata gratis gitu ya. Saya melihat kesaksian gitu yang atau apa namanya testimoni daripada salah satu orang dikatakan bahwa gitu seperti ini. Wah, terima kasih ya gitu ya. Dulu saya tuh kerjaan ini apa ya kemarin itu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan mata deh, tukang jahit atau apa gitu ya. Wah, terima kasih ya, ternyata sekarang saya sudah bisa bekerja lagi gitu ya, lebih baik lagi gitu ya. Karena mata saya udah makin terang gitu. Padahal dengan satu kacamata gitu. Sama juga apa yang dilakukan oleh para politisi. Iya kan? Iya nggak? Jadi bagaimana mereka terlihat bagus di masyarakat gitu ya. Oh ini coblos saya Pak, walaupun tujuannya itu adalah untuk nyoblos gitu ya kan, dikasih bantuan kepada masyarakat gitu ya. Coblos saya gitu ya. Nah seperti itu dia gitu. Jadi ini adalah salah satu cara-cara daripada perusahaan ataupun perseorangan untuk mempengaruhi orang lain gitu ya. Selanjutnya adalah orientasi pekerjaan gitu ya. Ketika seorang karyawan baru masuk ke dalam sebuah organisasi, ia tidak mengenal program organisasi gitu ya. Jadi sama juga mahasiswa baru gitu ya. Mungkin Mbak dan Masnya juga ada orientasi ya. Masih ingat kan waktu kita orientasi waktu itu di KDI, anak-anak waktu awal masuk gitu ya. Ada orientasi gitu ya, perkenalan, mengenalkan, ngasih tahu gitu ya. Oh ini seperti ini, sistem yang kita pakai seperti ini, dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga bagian dari komunikasi gitu ya. Dan juga pastinya adalah yang terakhir dikatakan di sini adalah pengambilan keputusan yang lebih efektif, memerlukan informasi yang memadai untuk mengambil keputusan dalam menentukan keputusan yang akan diambil. Itu pastinya juga ya. Bagaimana juga misalnya sebuah manajemen, top manajemen itu berkomunikasi dengan middle management atau juga lower management atau dengan seluruh karyawannya gitu ya. Bagaimana mereka berdialog, berkomunikasi dalam mengambil keputusan gitu. Misalnya yang paling krusial misalnya dalam hal kenaikan gaji misalnya, atau juga memecat karyawan misalnya, oh bagaimana mereka harus rapat berkoordinasi satu sama lainnya gitu ya untuk mengambil sebuah keputusan gitu.
atau juga misalnya perusahaan mereka mau kerjasama dengan perusahaan yang lain, atau juga perusahaan mereka mau merger ataupun nyatu dengan perusahaan orang lain gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu komunikasi ya. Jadi di sini dikatakan communication function ini ada beberapa tadi ya. Udah mungkin dilihat sama di buku kita, di modul kita di halaman 29 ada instruction function, integration function, informing function, evaluation function, directive function, influencing function, image projecting function, orientation function, dan other function gitu ya. Dan pastinya fungsi-fungsi yang lain gitu ya. Di sini juga dikatakan kalau kita misalnya ada Kester Eberner pada bukunya Function of Executive. Tadi juga mungkin udah dijelaskan ya, kalau tadi lihat di PPT sebelumnya yang dijelaskan oleh kelompok 1 dikatakan di sini adalah fungsi komunikasi itu dari menurut dia adalah yang pertama adalah informatif. Ya, pastinya gitu ya. Komunikasi itu fungsinya adalah untuk menginformasikan, memberitahu, mengasih info. Yang kedua adalah persuasif atau motivatif gitu ya. Bagaimana mengajak orang atau mempersuasif ataupun mempengaruhi orang gitu ya. Yang ketiga fungsi kontrol. Ya. Ini adalah sama seperti ini juga salah satu yang saya lakukan adalah salah satunya fungsi kontrol gitu ya. Supaya selanjutnya PPT-nya dibuatkan seperti ini dan sebagainya gitu ya. Saya bilangkan maunya seperti ini pada saat presentasi seperti ini gitu ya. Maunya PPT-nya seperti ya. Itu salah satu fungsi kontrol bisa dikatakan gitu ya. Saya berkomunikasi dengan Mbak dan Masnya gitu ya. Atau misalnya di perusahaan-perusahaan besar gitu sebagai yang lebih aplikatif gitu ya, di perusahaan gitu ya. Itu misalnya produk misalnya ada yang apa namanya quality control dalam misalnya sebuah perusahaan gitu ya. Jadi mereka itu bagaimana misalnya apa namanya mengkomunikasikan dengan karyawan mereka gitu ya. Jadi mereka itu tetap apa namanya seorang manajer ataupun misalnya yang mengepalai beberapa karyawan misalnya mereka itu uh, memberikan arahan atau direction kepada karyawan itu ya, sebagai fungsi kontrol gitu ya. Itu bagaimana mereka oh kamu melakukan ini A B C D, jangan lakukan A B C D misalnya sebagai contoh gitu. Dan selanjutnya fungsi emotif gitu ya. Bagaimana misalnya top management juga atau juga leader daripada tim itu ya nggak bagaimana apa namanya membuat mereka lebih mau mengerjakan sesuatu gitu ya. Bagaimana dan juga fungsi koordinasi gitu ya. Bagaimana ini yang saya bilang tadi juga. Bagaimana harus juga membangun komunikasi antar anggota kelompok gitu ya, kelompok satu gitu ya. Bangun komunikasi yang baik, koordinasi. Kamu ngerjakan yang mana gitu ya. Siapa yang nggak bisa hadir hari ini gitu ya. Siapa yang duluan nanti presentasi. Apakah Mas Andono dulu, apakah Mbak Nana dulu, apakah Mbak ini dulu. Nanti kalau saya misalnya nggak bisa ini, siapa yang bawakan dulu gitu ya. Siapa yang bisa standby. Siapa yang gimana PPT-nya udah bagus atau belum gitu ya. Nah, itu salah satu fungsi daripada koordinasi gitu ya. Ya mungkin itu yang secara keseluruhan daripada pertemuan kita malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan dari Mbak dan Masnya? Untuk kelompok 2 bagaimana dengan ini ya? Dengan apa namanya? Dengan PPT-nya apakah kemarin sudah cukup baik dalam membuatnya? Atau ada pertanyaan dari kelompok 2? Tolong. Discussion time. Ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada saya mau bertanya. Boleh semua menjawab. Mana lebih penting komunikasi internal perusahaan atau komunikasi eksternal perusahaan? Oke, silahkan diketik atau juga buka mikrofonnya juga boleh langsung dijawab. Mana lebih penting internal communication atau external communication? Tadi kita bahas bagaimana perusahaan harus menjalin komunikasi gitu ya. Kalau kata Mbak Nana internal communication, kalau kata Mas Andono external communication. Nah, kalau kata Mbak Siti apa? Internal atau eksternal? Kenapa? Itu yang paling penting. Kenapa? Internal communication. Oh, oke, kata Mbak Siti. Kenapa? Yang saya butuhkan ini kenapanya gitu ya. Coba bilangkan internal kenapa, eksternal kenapa. Kenapa itu lebih penting? Kalau kata Mbak Nana, sebab
kita berkomunikasi di dalam organisasi itu sendiri dulu. Oke. Jadi kalau kata Mbak Nana itu, kita itu harus membangun internal communication dulu dalam sebuah perusahaan gitu ya, baru kita memperbaiki keluar gitu. Kalau kata Mas Sandono, eksternal untuk menjaga image building sebuah perusahaan gitu. Itu juga benar, nggak ada yang salah. Ada lagi yang mau nambahkan? Apakah internal communication itu lebih penting daripada eksternal atau internal communication? Ada lagi yang mau jawab? Atau Mas Yudo? Mas Yudonya lagi kerja atau udah tertidur ini? Ayo mbak-mbak yang lain, ada yang mau jawab? Kok cuma 3 orang? Mbak Siti, kenapa kira-kira kenapa internal communication? Why? Ada yang bisa jawab yang lain? Mana lebih penting? Internal communication atau external communication? Nggak ada lagi yang mau jawab? Oke. Kalau nggak ada lagi, terima kasih untuk Mbak. Ada? Oke. Mas Yudo, ada yang mau jawab? Mana yang lebih penting, internal atau external communication? Atau yang lain yang masih mau jawab? Atau Mbak Siti ada yang kenapa internal communication yang dipilih? Yang lebih penting, ya komunikasi internal gitu ya. Dianggap yang perlu dijaga gitu ya. Kalau kata Mas Yudo, memilih internal communication itu lebih penting daripada external communication karena kita mudah berbaur kepada yang lain. Oke, nggak apa-apa Mas Yudo kalau saya bertanya apa. Kalau kata Mbak Lia, kenapa Mbak Lia? Oke, saya tunggu jawaban Mbak Lia terakhir atau ada lagi yang mau jawab. Internet saya buruk. Oke, ternyata internet yang buruk. Saya pikir tadi menjawab. Kalau Mbak Nurwaida, kenapa Mbak Nur? Ada yang mau disampaikan kenapa yang mana lebih penting, internal communication atau external communication? Which one is the most important? Ada yang mau? Ada? Oke. Kalau tidak lagi yang mau menjawab, jadi ketika ada yang ditanyakan mana lebih penting itu internal communication atau external communication, sebenarnya sama-sama penting gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya dalam internal communication itu tidak baik, maka perusahaan itu juga pasti akan hancur. Karena tidak ada sinergi komunikasi antara karyawan yang ada di dalam. Sedangkan kalau misalnya keluar juga tidak bagus, pasti tidak juga berjalan dengan baik perusahaannya gitu ya. Karena kita pasti akan tetap komunikasi gitu ya. Bagaimana kita memproduksi, udah banyak nih, kayak saya bilang tadi produksi kue nih, sup. Udah kita produksi 100 kotak misalnya. Tapi kita misalnya miscommunication dengan pelanggan kita misalnya, mereka udah pesan dari tempat yang lain. Emang laku kue kita? Enggak juga kan? Nah gitu. Jadi internal atau eksternal itu adalah dua-duanya sangat penting gitu ya. Tapi yang paling penting mungkin kita harus benahi dulu dari dalam, dari internalnya dulu gitu ya. Jadi bagaimana kita solid dari internal dulu, baru keluar gitu. Kalau dibilangkan mana yang lebih penting, dua-duanya penting. Tapi lebih baik kita dulu dari dalam gitu ya. Jadi bagaimana kita mengkoordinasikan satu sama lainnya dari dalam, baru keluar gitu ya. Kalau tanyakan mana yang lebih penting, nggak ada yang lebih penting, dua-duanya lebih penting gitu. Tapi yang paling paling lebih harus dijaga itu yang diutamakan itu adalah internal gitu ya. Karena tanpa baiknya komunikasi internal atau eksternal akan berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan gitu ya. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita sudahi perkuliahan malam hari ini. Kita ketemu hari Rabu depan untuk presentasi kelompok 2. Kalau misalnya masih mau revisi PPT-nya, silahkan direvisi, kirim kembali ke saya. Kalau misalnya tidak mau juga nggak apa-apa.
seperti yang kemarin saya sudah terima. Dan juga kepada kelompok 2, silahkan dibagi siapa yang akan menyampaikan, mempresentingkan PPT-nya dan lain sebagainya gitu ya. Boleh direvisi aja, nggak apa-apa, dikirim aja lagi. Nanti dikirim lagi ke saya. Tapi bukan presentasi lagi ya, ini cuma direvisi PPT-nya, nggak apa-apa dikirim aja. Karena minggu depan kita masuk ke modul 3, itu kelompok 2 gitu ya. Jadi itu aja, kalau tidak ada lagi mau ditanyakan. Selamat istirahat dan juga selamat melanjutkan pekerjaan untuk yes. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Udah? Oke. Sebelum saya jawab, jadi untuk kelompok kelompok 2, jadi minggu depan tolong agak lebih dipersiapkan semuanya, termasuk juga siapa yang kira-kira bisa hadir, biar jangan terulang kembali seperti malam hari ini gitu ya. Jadi biar ada, ya itulah saya bilang kan, dijalin komunikasinya satu sama lainnya gitu ya. Oke. Jadi tadi apa pertanyaan Mbak 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 ini Mbak Nana ya? Oke, oke, oke. Yang terakhir, yang komunikasi emotif. Oke. Jadi di sini, eh ya, oke. Jadi di sini fungsi komunikasi emotif itu adalah menyampaikan perasaan ataupun emosi gitu ya. Misalnya komunikasi rasa sayang, rasa peduli, rasa benci gitu ya, atau simpati, atau gembira, atau takut gitu ya. Itu juga bagian dari komunikasi gitu ya. Misalnya dari gestur tubuh juga, ya. Fungsi misalnya apa namanya? Mungkin Mbak misalnya misalnya lagi marah nih gitu. Mbak pasti dari mimik mukanya itu tahu orang lagi marah gitu ya. Atau juga dari sedih gitu. Misalnya lagi sedih gitu. Tahu membedakan orang orang yang lagi senang atau lagi sedih atau lagi senang gitu. Emosi gitu ya, emot gitu ya. Kalau misalnya bisa kita lihat juga kalau misalnya di Facebook sekarang juga udah ada emot yang baru ya gitu. Kita bisa melihat juga gitu ya. Tapi kalau misalnya dari segi tubuh gitu ya, dari komunikasi dari tubuh gitu, kita bisa, ih anak ini kayaknya lagi sedih deh dari mukanya gitu ya. Itu juga bagian dari itu yang dimaksud dengan fungsi emotif gitu ya. Kita bisa lihat anak ini kok kayaknya senang banget gitu ya. Dapat undian nih semalam gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari situ gitu. Itu maksudnya fungsi emotif gitu ya. Untuk lebih jelasnya juga kalau misalnya lebih kurang jelas lagi, itu bisa dilihat itu di modul kita halaman berapa ya? Ada 27, di 27. Ya, ada lebih jelas lagi gitu ya. Fungsi emotif atau disebut juga fungsi ekspresif. Nah, itu udah lebih jelas lagi di situ gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Itu juga bagian dari komunikasi gitu ya. Kita bisa melihat, ih, Mbak Nana hari ini kayaknya, kita bisa melihat dari muka aja, tampak muka gitu ya. Bisa tahu gitu, ih, Mbak Nana kayaknya lagi ada masalah deh. Kok murung gitu. Biasanya ceria gitu. Misalnya salah satu contoh gitu ya. Atau misalnya tiba-tiba dia terdiam gitu ya. Orang yang bisa heboh misalnya sebagai salah contoh ya. Ada kawan yang bisa heboh gitu. Tiba-tiba diam gitu ya. Nggak ngomong udah seharian nih kita jalan bareng ngomong diam. Kita pasti bakal nanyakan gitu. Kok ada masalah ya gitu. Pasti seperti itu kan. Itu juga bagian dari bentuk komunikasi yang bisa bilang tadi adalah fungsi emotif gitu ya. Tapi kalau misalnya memang udah terbiasa dia diam gitu, diam juga itu mah biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba misalnya terdiam gitu ya, kita bisa baca gitu. Mbak Nana yang biasanya ceria deh. Tapi hari ini kok diam aja, nggak kita ketawa-ketawa ke TV juga udah menggila tapi dia tetap aja diam. Kayaknya ada masalah deh. Kita bisa bisa langsung menilai gitu. Itu maksudnya gitu. Atau misalnya lagi senyum-senyum sendiri, Mbak Nana kayaknya kemarin baru terima gaji kayak ini, kok senyum-senyum sendiri gitu ya. Atau kemarin lagi apa gitu ya. Ya gitu-gitu maksudnya itu ya. Atau lagi apa namanya? Lagi dapat apa namanya? Lotre kali ya gitu ya. Sebagai itu contohnya gitu ya. Tanpa harus berbicara pun gitu ya. Tanpa harus berbicara dari gestur tubuh, dari wajah gitu ya. Kita bisa gitu ya.
Marah juga misalnya. Orang nggak harus lempar-lempar piring baru kita tahu marah. Dari mukanya pun kita tahu orang marah ya kan. Nah gitu contohnya gitu. Ada lagi? Oke. Kalau iya, prinsip informatif. Oh, iya yang persuasif itu iya ya, itu adalah iya persuasif. Oke. Itu persuasif itu adalah tadi dikata itu ada di modul kita 219 itu adalah menurut Caster Border itu dalam bukunya The Function of Executive itu yang fungsi kedua itu dari dikatakan itu ada 5 fungsi. Yang persuasif itu adalah bagaimana kita mempersuasikan ataupun mempengaruhi orang gitu ya. Mempersuasi misalnya gini. eh, Ataupun bisa dikatakan adalah mempengaruhi gitu ya, persuasif atau juga bagaimana kita mempersuasikan orang biar orang setuju dengan kita gitu ya. Mungkin ini contoh yang paling sering dilakukan oleh para marketer gitu ya, atau juga orang penjual sales-sales. Nah, sering sering nampak sales ya kan, oh ini mbak pakai ini, beda ini biar tambah putih, biar tambah kinclong, biar ini itu dan sebagainya gitu. Gitu. Bagaimana kita, oh iya ya kita percaya gitu, kita terpengaruhi gitu. Itu maksudnya fungsi komunikasinya di situ gitu ya sebagai fungsi persuasif gitu ya. Bagaimana mereka seperti mengajak kita untuk setuju dengan mereka gitu. Gitu dia Mbak Nana. Ha. Ada lagi yang lain? Tidak? Kalau tidak ada, kembali saya ucapkan selamat istirahat, selamat bekerja melanjutkan pekerjaan juga Mas Yudo dan yang lainnya juga atau mungkin yang tidak tersebutkan oleh saya yang mungkin lagi bekerja atau yang sudah juga yang harus standby juga Mbak Nana dan yang lain juga yang masih standby untuk jaga. Terima kasih untuk malam ini. Ya, harapannya kelompok kedua nantinya bisa memberikan yang lebih baik lagi ya. Ini adalah pelajaran dari kelompok pertama. Nggak apa-apa karena ini adalah kelompok pertama. Bukan berarti excuse juga. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Selamat oh, malam untuk kita semua. Ini Mbak Nana mau nanya lagi tuh apa ini? Oh iya boleh 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 boleh. Kenapa nggak dari tadi Mbak? Udah mau ditutup. Ya. Sorry sorry ulang 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 ulang. Apa apa ini? Ulang. Apa? Ini yang kelompok dua ini, Mbak lihat. Oh oke okay. Oke. Okay. Gini. Eh Pertanyaan yang bagus sebenarnya itu masalah etika sebenarnya. Saya kan kita comot-comotnya itu dari Google misalnya kita cari yang Facebook dan sebagainya gitu ya kan. Sebenarnya dari formalnya, walaupun pada umumnya itu kita lihat itu orang asal comot aja dari Google gitu ya. Termasuk juga saya gitu, ketika misalnya apa, saya ambil beberapa gambar yang berhubungan dengan materi perkuliahan kita, saya letakkan untuk menarik perhatian untuk nge-track orang fokus dengan PPT kita gitu ya. Seharusnya itu memang harus kita letakkan source-nya gitu ya, sumbernya gitu ya. Itu kita ambil dari mana gitu. Itulah fungsinya daftar pustaka gitu. Boleh di akhir PPT itu kita letakkan sumber gitu ya. Bukan cuma jadi sumbernya itu bukan cuma dari satu buku ini, tapi juga mungkin Google atau yang lainnya ada Wikipedia dan sebagainya gitu. Memang lebih bagusnya seperti itu. Pertanyaan yang bagus. Kenapa? Iya nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Iya. Bagusnya memang seperti itu. Jadi kita itu source yang kita ambil itu ya itu memang yang baik walaupun banyak orang yang termasuk saya juga ya masih salah gitu ya. Kita ambil karena menurut kita adalah Google adalah punya masyarakat dunia gitu ya kan siapa aja pun boleh make gitu ya kan. Karena kita pun kadang-kadang ngepost gitu
ke sana, ya itu memang udah seperti kita udah apa istilahnya ya, menunjukkan ke orang gitu ya, lu lihat, lu boleh pakai dan sebagainya gitu ya. Tapi memang ada beberapa yang memang yang biasanya kalau misalnya mereka itu nggak mau apa berbayar, ah tuh ada yang berbayar memang yang sengaja mereka lindungi gitu. Karena ada juga yang gambar-gambar yang berbayar kan, ada juga yang memang beberapa gambar yang digratiskan gitu. Tapi dari segi etikanya memang ya lebih bagus memang disebutkan source-nya itu dari mana gitu. Jadi di akhir perkuliahan itu boleh disebutkan gitu ya dari Google atau Wikipedia atau apapun itu gitu ya. Saya juga kadang mau nggak cuman mengambil dari modul kita ini yang saya ambil untuk bahan perkuliahan gitu ya, tapi saya juga ambil beberapa dari penelitian yang lain atau juga dari internet gitu dan atau misalnya definisi sesuatu misalnya saya ambil dari yang lain gitu ya, atau misalnya contoh-contoh misalnya gitu ya. Jadi ya makanya saya bilang tadi juga gitu ya, itu secara etikanya memang kita letakkan source-nya itu di akhir, seenggaknya di daftar pustaka gitu ya. Atau juga bisa kita sebutkan pada saat kita di PPT kita gitu, ini diambil dari mana dan sebagainya gitu ya. Itu dia. Yes. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya nggak apa. Ya itu kan dari hanya itu kalau kita belajar masalah apa tata letak penulisan kan itu hanya ada. Kalau misalnya kita letakkan di bawah itu istilahnya footnote. Kalau misalnya kita letakkan di belakang itu istilahnya daftar pustaka itu nggak masalah. Buatkan di bawah ataupun di belakang. Itu hanya masalah sistem penulisan aja. Oke, ada lagi yang bertanya? Yes, ada lagi yang bertanya? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Lia. Pertanyaan yang bagus. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih. Selamat istirahat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk malam ini. Tetap semangat. Itu aja. Oke, bye-bye.